Nah, rekam. Jadi kamu sudah hidup. Jadi terakhir bab 2 dengan sectionnya adalah 4 ya. Kalau misalnya belum section 4, kembali lagi ke materi pekan-pekan sebelumnya. Tolong pastikan dan ikuti dengan seksama. Yang percis pakai C. C-nya jangan banyak-banyak, percis aja. Nah, terus habis itu 4. Nah, kita akan mulai dengan bab 2. Di sini udah ada 2 gambar dan juga ada subbab dan sub-subbab. Sub-subbabnya adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke halaman. Kita ke sini ke nah, di bawah judul, kita ke bawah judul. Di lembar pernyataan kalau di saya ya. Di sini lembar pernyataan, ini saya kecilin dikit. Nah, di sini lembar pernyataan belum ada halaman. Caranya gimana? Kita double klik di bagian bawahnya. Nah, jadi section 2, oke. Kita di lembar pernyataan ya, tepat di bawah judul. Nah, di sini karena dia adalah setelah judul berarti halamannya ada di tengah bawah, kemudian hurufnya adalah Romawi. Oke, jadi kita ke double klik tadi, langsung otomatis kita akan diarahkan ke sini seperti ini. Nah, kemudian kita page number di sini, kita format page numbernya dulu. Oke, nah nomor formatnya adalah I, ini dia. Oke, kita oke. Nah, itu baru formatnya doang. Gimana masukinnya? Lagi ke sini. Nah, ini tinggal kita letaknya. Apakah di atas, di bawah, atau di marginnya, atau di posisi sekarang. Ya. Kalau karena kita ingin supaya dia di tengah bawah, berarti kita ke yang bottom of page, di bagian bawah, kemudian ini adalah di kiri, di tengah, di kanan. Kita pilih yang tengah. Oke. Nah, langsung 2, ya kan? Di sini 1. Nggak apa-apa, kita cek dulu aja bawah. Kita pastikan bahwa ada 3 seterusnya, 4. Nah, gimana caranya supaya ini nggak ada? Ingat, kursor masih di halaman kedua. Oke, dengan kita tadi set sebagai Romawinya. Jadi di sini dulu, di format page number. Kita cek ke sini, kita oke. Kemudian kita page number, bottom of page, kita pilih tengah. Nah, di sini 2. Karena memang seharusnya memang 2 kan, tetapi kan kita nggak mau ini ada. Ya, jadi ini nggak diklik, di sini aja tetap. Kursor tetap di bawah. Nah, kita klik yang ini. Link to previous. Nah, inilah kenapa kita memulai penomoran itu tidak di halaman pertama. Karena tombol link to previous itu hanya ada atau aktif ketika bukan di halaman pertama. Jadi nggak ada link to next, itu nggak ada. Adanya link to previous. Previous itu adalah sebelumnya, ya kan? Nah, karena sebelumnya, berarti kan kita harusnya di halaman 2. Karena di halaman 1 nggak ada lagi sebelumnya kan? Benar nggak? Nah, jadi kita di 2, tadi kita tambahin halaman, dia 2. Nggak apa-apa. Kita link to previous kita lepas. Ingat, kursor masih di sini. Ya, kita lepas. Jadi nggak ada. Oke. Nah, setelah itu, baru ini kita hapus. Kita klik, hapus. Hapusnya pakai backspace bisa, nggak apa-apa. Kita lihat, dia langsung kedua. Kita langsung cek sini lagi. Format page number start at I. Oke, jadi iya, nggak ada, ya kan? Karena kita udah lepas dulu link to previous-nya. I, udah oke. 2, dan 3, dan 4, 5. Ini 6. Oke, nggak apa-apa. Kita cek dulu. Mau dicoba dulu atau saya lanjutin dulu nih? Kalau dicoba dulu gimana Pak? Biar dikit-dikit gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Dikit-dikit ya. Oke, dicoba dulu deh. Jadi tadi urutannya apal ya, masih ingat ya. Jadi di page number, double klik dulu di halaman kedua, di bagian bawahnya. Kemudian page number, diformat dulu, habis itu di bottom of page, pilih di tengah, habis itu link to previous dilepas, baru dihapus halaman atas. Kalau di halaman masih 2, kita ke page number lagi, start at-nya kita ganti. Nah, coba dulu deh. Bapak. Ya. Bapak, kalau misalnya saya pencet yang different first page itu kan, tapi di halaman 1 kan dia juga nggak bakal ada tulisannya tuh, Pak. Nah, tapi bedanya apa, Pak? Kalau di atas, kamu di halaman pertama, dia nggak aktif karena memang tidak memungkinkan untuk aktif. Karena kan di halaman 1 nggak ada lagi halaman sebelumnya.
Mm-mm. Tapi kalau di halaman 2, dia bukan tidak aktif, tetapi kamu lepas. Nih, beda kan? Kalau Iya, tadi iya. kan abu-abu nih, dia nggak bisa diklik. Mm-mm. Kalau di sini, itu kamu bisa klik atau nggak klik dia tuh kan, beda kan? Ini Mm-mm. kamu klik lagi bisa, Mm. tapi jangan, gitu ya. Jadi, Iya, iya. kenapa di halaman 2? Karena supaya ininya tuh aktif, tetapi kita disable nanti, kita lepas. Tapi kalau kamu di halaman 1 mulainya, dia nggak akan bisa, nggak aktif. Kamu tetap harus akan kedua nanti, akan ke halaman 2. Gitu. Ya, Iya, Pak. ya, coba dulu ya. Udah? Udah belum? Udah, Pak. Saya tinggal ini, Pak. Apa sih yang ituin? Apa tuh? Yang dilepasin gitu. Dilepasin. Nih, link to Apa? previous-nya. Yang link tuh. Nah, itu. Nah, itu di halaman 2 masih kursornya ya. Oh, tadi dia dari 2 ya, Pak? Dari 2, tapi 1 gitu. Halamannya. Iya, di Iya hala kan? jadi halaman kertasnya, kertas kedua, ya kan? Di kertas kedua tadi itu kita tambahin page number-nya, terus baru bisa kita link to previous-nya kita lepas. Jadi di section 2, di halaman pertama dari section 2-nya. Halaman Bapak, ininya halaman I. Bapak, tapi kok link to preview saya nggak nyala? Coba cek, itu kamu di halaman berapa? 2. Masa? Coba Iya. cek ke atas. Kursornya di mana? Cara paling gampang diklik aja lagi bawahnya. Tuh kedip-kedipnya di mana dia? Udah? Udah belum? Belum, man. Udah. Udah belum? Bentar, Pak. Kok jadi beda? Pak. Oh, enggak apa, Mbak. Bapak yang Hmm? Bapak kok yang saya bisa jadi judulnya nggak ada nomor, terus sampai daftar isi udah Romawi, tapi kok bab satunya malah jadi 5 ya? Di mananya? Di Bab bab satu. satunya bukannya Itu 1 yang biasa. begini, kalau di saya 6, di kamu 5. Oh iya 6. Oh emang 6, bukan Iya, dari 1. apa emang 6, emang 6.
Oh, Itu belum sampai sana. ya, Pak. Kita baru melepas yang di halaman satunya, di halaman judul dulu, ya. Oh, siap, siap. Makasih, Pak. Saya cuma nyampe 4, Pak. Nah, coba dicek tuh daftar-daftarnya, daftar isi, nomor pengesahan, daftar gambar, itu nggak sama tuh, Saya daftar tabel, saya ada daftar rumus juga. iya, soalnya saya cuma nyobanya di bab 1, Pak. Enggak yang dari halaman. Oh, ya dari atas harusnya kan dari judul. Judul, Oh, berarti kemudian tergantung halaman ya, Pak ya? kalau tergantung halaman itu kan nomor halamannya, iya, banyaknya kertas. Ini kan kertas pertama, ya kan? Ini kan halaman I, kertas kedua tapi kan, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya nomornya ini, ya tergantung. Ya kan, ini kan tergantung banyaknya dari kamu kertasnya ada berapa. Oh, iya ya. Siap-siap, Pak. Udah, lanjut. Belum? Boleh, Pak. Ya, lanjut nggak ya. tahu yang lain. Nanti yang lain gimana? Pada diem sih, tinggalin aja nih, diem nih. Aduh. Pak, saya mau praktek ada laptopnya, jadi nyimak aja, Pak. Oh gitu. Udah cobain belum, Jajang? Belum. Sama sekali sini- belum dari awal. Kalau ke warnet jauh. Ya terus gimana kamu ntar mau UAS, Jang? Nanti ke saudara aja. Nggak, maksudnya kalau belum latihan, apa mau SKS? Insya Allah, Pak, selalu nyimak dan nonton recordnya. Ah, gitu, sip. Ya udah, nanti coba dipraktekin dulu tapi ya, karena kalau nggak praktekin dulu ya khawatirnya nanti kebingungan atau kesulitan. Saya nggak Iya, pengen Pak. menyulitkan orang lain. Tapi Iya, ujian itu kan diharuskan sama akademik, jadi gimana dong kalau salah ya? Ya, Lanjut Pak, ya. baik. Siap, Jajang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kan ini di halaman yang ini, bab 1 kan 6 ya. Nah, caranya adalah gimana dia jadi 1. Ini klik di bab 1-nya, halaman pertamanya. Oke. Nah, Nang Nalis tadi saya mute ya, karena suaranya agak masuk ke sini. Jadi saya mute dulu, nanti di unmute aja kalau udah mau ini lagi. Jadi ini di halaman 6, itu halaman pertama ini, bab pendahuluan. Sama seperti yang tadi, link to previousnya kita lepas. Oke, dan 6 kan, kita format page number, start at CG, 1 hiji. Oke. Ya, nggak berubah ya, tetap 5, dan ini 1. Kan? Ini 2, oke, ini 3, ini 4, ini 5, oke. Nah, ini nggak usah dicobain dulu, nggak apa-apa, ini kan nggak beda banget apa yang tadi ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya bab 1 itu dia di sini, tetapi ini halaman 2-nya di kanan atas. Yang waktu itu saya bilang kan, di tahun saya penulisan skripsi itu adalah untuk halaman yang ada babnya itu selalu di tengah bawah, dan isi bab kalau dia nggak ada kata-kata babnya itu di kanan atas. Nah, peraturan kalian mungkin berbeda dengan saya ya. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya adalah di sini di halaman 2-nya kita klik, oke. Different first page-nya kita contreng. Jadi bahwa halaman pertama itu berbeda istilahnya kan. Jadi tadi di halaman 1 ini udah kita ganti kan, kita format, kita ganti startnya at 1, ya kan. Terus di sini di halaman 2-nya
kita bilang different first page-nya. Terus Pak hilang, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, sekarang di halaman 2 ini, kita page number, top of page, ke kanan. Oke, ada kan? Nah, di sini kita hapus. Nah, terus 2, 3, 4, ya kan? 5 di sini ada. Ini nggak apa-apa. Ini kita hapus. Oh, di sini different first page-nya juga 6. Tapi dulu deh, bab 2-nya, bab 1 dulu. Nah, catat ya. Jadi tadi yang di sini bab 1, sini kan tadi kita di bab 1-nya ini, tadi kita di sini udah double klik di sini, kita paste number, format kan, start at 1. Oke. Nah, habis itu kita ke halaman 2, kita bilang different first page. Ya kan? Habis itu kita ke page number, top of page, kanan. Oke. Nah, tapi di sini kan tadi masih ada nih, udah kita hapus ya. Udah kita hapus. Nah, di situ hilang, nggak apa-apa. Kita double klik lagi aja. Sini. Kita paste number, bottom of page, tengah. Tuh, ada lagi. Oke. Kosong. Ada. Sini. Kosong. Ada. Ya kan? Nih. Nah, di sini juga, ini kita bilang, double klik di halaman pertama bab 2, double klik di atasnya, link to preview kita lepas, kita hapus. Ini bab 2, page number, bottom of page, di tengah. 5, kalau sini nyambung, link to preview kita lepas. 5. Ini kita hapus. Ada, nggak ada, sini nggak ada, ini ada, sini ada, ini udah ke tengah, paling nggak ada juga, ini kita tambahin, top of page, kanan, 6, ini kita hapus. Wih, first page ya, desain. Saya lupa different first page-nya belum dicontreng. 5. 6 gerai. Ini di atas, benar. Bawah, kanan. Ini ada. Intinya adalah ketika dia ada di halaman bab baru, oke, di halaman bab baru, itu kalau ada dia di kanan sini, kamu link to previews-nya kamu lepas, kamu hapus. Ya. Terus dia akan ke tengah, kalau nggak ada, kamu tambahin. Di bottom. Yang di sini juga, karena dia adalah section 4, section baru, dicontreng lagi. Jadi setiap ganti bab, dicontreng different first page-nya, di halaman keduanya. Oke. Link to previews-nya kamu lepas, kamu setting page number-nya. Kebayang nggak? Atau mau diulangin lagi? Halo? Insya Allah kebayang Pak. Jadi intinya gitu. Tapi Pak, link to preview saya tuh kayak nggak bisa diklik Pak. Coba section kamu ada berapa? Iya, Bapak saya juga nggak bisa. Coba dicek. Section kamu ada berapa? Caca, bisa nggak kamu juga? Nggak bisa, Bapak saya juga bingung kok saya salah apa ya. Sectionnya ada berapa? Coba cek sectionnya. Pak, ngeceknya. Double klik aja di Ngecek bagian section. footer atau headernya. Di Iya, bagian cuman tulisan header. cuman header Cuman doang. header sama footer. Iya. Ah, berarti kamu salah. Belum ngikutin tuh. Oh Dulu iya, settingannya ya Pak. bukan settingannya. Jadi Yang header top. Jadi ketika awal-awal, saya cek dulu ya. Ketika awal-awal, saya udah bilang, dari halaman sini, itu kita harus menggunakannya adalah, breaks, yang ini. Ingat nggak? Jadi kita di dalam pelatihan Word kali ini, kita menggunakan 2 buah tipe break.
Yang pertama adalah section break, yang ini. Yang kedua adalah page break, yang ini. Kapan kita menggunakan yang page break? Kapan kita menggunakan section break? Kita menggunakan page break kalau dia di dalam, paling mudahnya ya, pengaturan halaman yang sama. Judul itu tanpa halaman. Lembar pernyataan ada halaman. Karena format ini dua berbeda, berarti dari sini ke sini, dari judul ke lembar pernyataan, itu kita menggunakan section break. Oke, lembar pernyataan dengan daftar isi, itu formattingnya sama, menggunakan Romawi. Jadi dari lembar pernyataan ke daftar isi, kita menggunakan page break. Nah, di video itu, saya selalu ngecek. Coba cek. Double klik di bagian atas ini. Section 1, section 2 enggak. Kalau enggak, berarti ada yang salah yang enggak diikutin. Gitu. Ya. Di awal lagi ya, Pak. Enggak usah dari awal sih. Bisa kayak begini kamu. Jadi yang harusnya sectionnya beda, kamu kursornya di ujung sebelum ganti section. Ingat, section 1 itu adalah judul. Section 2 itu lembar pernyataan sampai daftar-daftar sampai sebelum bab 1. Section 2. Jadi dari sini dari daftar rumus ke bab 1 itu beda section. Berarti harus pakai desain dari layout break, section break. Oke, ini ke sini harus section break, makanya dia beda section kan. Section 2, section 3. Oke. Ke bab 2 itu beda section lagi. Lihat, section 4, section 3. Jadi dari ujung bab 1 ke bab 2 itu menggunakan section break lagi. Ingat, saya udah pesan-pesan, ya coba ikutin dengan percis pakai C, bukan pakai S. Jadi harus sama-sama. Berarti yang pakai apa sih? Yang pakai page apa sih? Yang pakai nih itu yang beda mah yang itu doang kan, Pak? Yang apa sih? Yang judul sama lembar pernyataan. Itu pakai section break. Terus dari ujung daftar ke sebelum bab 1 itu juga section break. Ujung bab 1 dan bab 2 itu juga pakai section break. Jadi dipastikan bahwa ini adalah sectionnya berubah setiap ganti format halaman. Itu. Oh iya. Nah, ini saya bilang kalau halaman itu agak tricky. Kalau misalnya sebelumnya kalian miss, terlewat, iya begini jadinya. Agak-agak membingungkan kan? Nah, di sini karena di halaman sininya, di halaman ini daftar rumus ada di kanan, ini kita hapus saja. Oke. Hapus, akan hilang kan? Di tengah aja, akan hilang, nggak ada. Bersih, di tengah I, kemudian di sini 2, sini 3, ini 4, ini 5, sini kosong, ada di tengah, terus di kanan di kanan hilang lagi. Ini kita harus lepas dulu. Nah, double klik. Pintu privasi kita lepas. Nah, ini di top of page. Nah, intinya sih, paling gampang itu adalah kalau dia supaya nggak ikut-ikut, yang lain itu nggak ngikut, itu di link to previous-nya dilepas. Contoh, di 2 ini kan adain, tapi ternyata tadi di atas ini ada semua. Pas kita hapus, kok 2 ini hilang, ikutan hilang. Itu berarti link previous-nya masih nyantol. Benar tadi, pas saya cek, oh berarti masih nyantol. Kita lepas dulu, kita tambahin lagi aja. Ya, sini 3, sini 4, 5, dia panjang ke bawah, sini nggak ada, ini 6, habis. Mau cobain dulu? Poinnya adalah ketika kalian menggunakan yang halaman ini, ya, ketika ini mau berbeda, ini kan intinya gini, ketika beda section, ya, ini dibilang kan tuh first page header, section 4. Jadi yang ini itu dianggap seperti yang pertama dari section ini. Makanya tadi kita lepas, kita centreng kan, karena dia pertama, dia berbeda di tengah. Oke. Nah, di sini kita mau kanan.
supaya ini nggak nyantol ke sini, karena kalau ini kita masih cantolkan, nanti kita tambahin di sini, dia masih ada di sini nih. Nah, supaya nggak ada, kita lepas link to previews-nya. Baru kita tambahkan. Intinya sih paling gini, kalau misalnya dia ikut, berarti link to previews-nya itu kesambung. Ya kan? Kalau misalnya kita hapus dia nyambung, dia ikut hapus, itu juga nyambung juga. Nah, supaya nggak nyambung gimana? Bisa dua. Yang pertama adalah tadi link to previews dan different first page. Ini dicek-cek aja. Ya. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan the first page dari section baru, itu berarti kalau ini kamu hapus atau kamu ada yang ikut bawah-bawahnya, berarti ini belum contreng. Ya. Kalau ini kamu hapus atau kamu adain, ngikut yang lain-lainnya, berarti ini belum dilepas. Dah, itu doang sih intinya. Cobain dulu ya. Halo? Hilang lagi. Iya, Pak. Pak. Insya Iya, Allah. Pak. Ya. Tanya ini, yang different first page itu berarti yang dipencetnya pas yang bukan babnya ya? Different first page itu yang bukan babnya, ya. Atau babnya juga nggak apa-apa, bisa juga. Oh, bisa juga, Pak. Oh ya. Bisa juga. Tapi Bukan. kenapa saya lebih suka dia nggak babnya? Karena saya mau sekalian nambahin halamannya. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa saya tadi ininya di sini, ya, ininya di sini, bukan di sini, karena saya mau nambahin sekalian halamannya. Kalau misalnya kamu di sini bisa juga, tuh kan kecontreng juga tuh, Oh iya. ya kan? Tapi kamu untuk nambahin bawah kan harus kesini lagi juga tetap kan? Oh Iya iya nggak? benar. Iya, Iya. gitu aja sih sebenarnya kenapa saya tadi ke halaman setelah babnya, supaya biar sekalian saya nambahin sekalian nyontreng. Tapi kalau kamu pertama babnya, contreng dulu, tapi kan nambahin halamannya nggak bisa di situ. Kamu ganti ke bawah dulu, gitu. Kasih, Pak. Ya, dicoba dulu ya. Saya kasih waktu kita 5 menitan lah, kurang lebih lah. Ya, saya tinggal sebentar.
Halo, gimana? Udah belum? Lancar? Lancar? Ih, gak ada suaranya. Gak ada yang menyahut. Udah, Udah belum? belum Pak. Ah, belum. Masih bermasalah. Masih Yuk, coba. ditungguin lagi beberapa saat. Yuk. Ya Pak. Intinya sih kalau misalnya kayak gini tadi, pertama, cek dulu bab 2 itu section 4 enggak. Ya. Kalau ini enggak section 4, bisa dipastikan 99,99999% beda nanti hasilnya. Ya. Jadi kalau belum section 4, itu dibenerin dulu. Caranya, bisa kalau misalnya belum ada section 4-nya, ditambahin aja. Misal tadi ada temennya yang ternyata dari ujung sini nggak pakai section break. Jadi caranya kalau nambah section itu, di ujung di halaman yang terakhir sectionnya, sebelum ganti section, ya, ini ke sini kan harusnya ganti section nih. Kalau ternyata kalian lupa atau belum, sectionnya beda, ya, itu di yang harusnya ganti section, di kursornya di situ, ya, di sebelumnya ganti section, habis itu ke layout, breaks, kalian klik ini aja, section breaks, next page. Itu nanti otomatis akan jadi section 2 bawahnya, ya. Nanti kalau dia di bawah, dikeatasin aja nggak apa-apa, pakai backspace bisa, pakai delete bisa. Begitu juga kalau ternyata dari daftar-daftar ini, misalnya daftar rumus, itu kependahuluan, belum ganti section juga. Ini section 2, section 3. Kalau ternyata ini belum ganti section juga, sama seperti yang tadi, kursor ada di sebelum sectionnya ganti, kemudian ke layout, break, section break. Nanti dia akan nambah section baru. Begitu juga dia di bab 2-nya, ya, sama. Bab 2, kalau misalnya bab 2 ini belum sectionnya beda dengan yang bab 1-nya, terakhir, halaman terakhir di bab 1, oke, itu kalian bisa dengan cara taruh kursornya di halaman terakhir di ujung bab 1, ya, sebelum bab 2 ini, kemudian ke layout, break, section break. Nanti otomatis dia akan jadi beda section. Baru nanti tinggal diulangin halamannya. Tetapi karena saya sudah berpesan, tolong pastikan sama percis dengan yang sudah sebelumnya, karena nanti ini lebih tricky. Karena page numbering itu, formatting yang beda-beda itu, kalau sectionnya nggak sesuai, nggak bisa. Ya, jadi kalau sectionnya masih belum, ya mungkin bisa dengan memperhatikan dulu, tapi belum bisa praktek. Ya, gitu. Oke. Ini 5, 6, 7. Gimana? Lanjut ya. Iya Pak. Yang lain. Dulu Rama yang jawab. Tumben nih. Iya Pak, lanjut Pak. Siapa yang diketok? Ada lagi yang mau ditungguin sebentar karena tanggung, atau lanjut aja yang lain? Pak, maaf, tadi yang section 4 itu bab 2-nya aja? Apa dari bab 1 itu udah section 4? Enggak. Beda-beda. Beda? Jadi yang halaman judul itu section 1. Ya. Section 1. Iya. Jadi dalam satu kertas pasti sectionnya sama. Jadi kalau saya cek di bawah section 1, ya di atas juga pasti section 1 kan satu kertas ya. Tapi kalau ada beda kertas, dia bisa beda section. Jadi halaman judul itu section 1, lembar pernyataan terus sampai lembar daftar terakhir itu daftar rumus berarti ya. Itu section 2. Ya, Oh, jadi setelah iya. judul itu section 2 sampai daftar rumus itu section 2. Baru ke bab 1 dia section 3. Sama isi-isinya section 3 juga nih. Ya. Nah, baru pas ganti ke bab 2 jadi section 4. Gitu. Ya, Pak. Ya, nanti coba divalidasi lagi ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Nah, dah nih. Udah ada halamannya nih.
Berarti tinggal kita isi-isiin. Misalnya, paling gampang nih, daftar isi dulu deh. Ya, daftar isi. Oh, daftar isi sini. Daftar isi ya. Klik di daftar isi. Jadi udah bisa diisi nih, karena udah ada halamannya kan, daftar isi itu. Daftar isi. Nah, kursor ada di situ, nggak tepat ya. Kita kursornya digeser aja pakai panah aja. Ya, jadi kalau pas kamu klik, itu kursor di situ, kamu pakai panah ke kiri aja, supaya di ujung. Nah, habis itu, di daftar isi ini kursornya paling kiri, kamu ke reference, oke, terus table of content. Nah, di sini ada pilihannya, 1, 2, ini beda style aja ya, 3. Nah, pakainya yang mana? 1 sama 2, cuman beda di sini doang nih. Ada konten, ada table of contents. Nanti ini sih bisa dihapus, karena kan kita pakai daftar isi, ini dihapus. Jadi pokoknya ini sama aja. Nah, kalau yang ini agak beda. Ya, nah karena kita mau sistemnya itu adalah yang seperti ini, ya kita pilih aja 1 per 2 sama aja. Saya sih pilih 1 ya. Nah, itu langsung ada tuh kan. Pendahuluan bab 1, bab 2, halaman 5, ya kan? Ini konten dihapus saja. Nah, gitu. Terus ini misalnya harusnya ininya Times New Roman, dan dia nggak apa-apa di blok. Times New Roman, ininya 12. Nah, tuh. Terus, kan harusnya yang II ini harusnya ada nih. Lembar pengesahan, ya kan? Lembar pernyataan kan? Harusnya ikut di daftar isi tuh. Ya kan? Daftar isi juga harus ada nih di sini nih. Sebelum, jadi nggak langsung tahu-tahu ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly itu bab 1. Tapi ada lembar pengesahan, ada daftar isi, ada daftar gambar. Gimana caranya supaya itu masuk? Diketik manual. Jangan, kita nggak pakai manual-manualan sini. Caranya gimana? Caranya adalah di setiap daftar-daftar ini yang ingin kita masukkan ke daftar isi tadi, kita jadikan heading 1. Nah, jadi caranya ini kan daftar, udah ya, ini udah ya. Ini satu rumus, kita heading 1 kan. Terus bab satunya, nggak apa-apa, hapus aja. Terus ketengahin lagi, Ctrl E. Terus, tabel. Jadi 1. Hapus bab satunya, ketengahin. Terus, daftar gambar. Heading 1. Dihapus daftar satunya, bab satunya, ketengahin. Terus, itu terisi. Heading 1. Kita hapus, ketengahin. Ctrl E ya. Shortcut-nya. Kalau pernyataan, heading 1, kita hapus. Oke. Terus gimana masukinnya lagi ke sini? Gampang. Tinggal klik kiri. Update tabel. Oh, update tabel. Nah, ini ada 2 nih pilihannya. Kalau ini, kalau kalian hanya berubah di halamannya aja. Kalau ini, itu sampai yang bab-bab tulisan ini pun ikut berubah. Kalau saya sih biasanya walaupun saya cuma ganti ini, saya coba tetap pilih yang bawah. Ya. Oke. Tuh, langsung masuk kan? Gitu. Terus kalau ada penambahan gimana? Ini kan udah kayak gini nih. Terus misalnya ini kan sampai 6 nih. Benar nggak 6? 6. Oh bener nih. Terus gimana kalau ternyata isinya banyak? Nggak sampai 6. Misalnya sampai 7 lah ya misalnya. Sampai 7. Misalnya enter. Ini 7 nih. 7 di sini ada misalnya tambahan lagi nih. Mode penelitian. Terus di sini ada metode penelitian, metode aplikasi misalnya. Di sini. Ini kita ganti jadi heading 2. Sebab ya. Ini kalau 7 nih. Terus gimana daftar isinya? Kita ke atas. Sini. Klik kiri. Update. Semua. Tuh, nambah. Nambah kan? Jadi semua udah ada di sini. Gitu. Udah, cobain dulu. Save dulu. Ya, cobain dulu ya. Jadi tadi di ininya tinggal dikasih heading 1 setiap daftar-daftarnya supaya masuk ke sini. Intinya supaya kalau mau masuk dijadikan heading. Gitu. Udah, cobain dulu ya. Mau berapa menit? 5 menit cukup nggak? Pak, Hah? yang insert apa sih? Table of content saya tuh nggak bisa diklik ya, Pak.
Table of content kenapa? Nggak bisa diklik, Pak. Table of content nggak bisa diklik. Iya. Di bagian reference ini, Iya, di bagian reference. coba kursornya ada di mana? Di bawah daftar isi bukan? Apa kursornya? Kursornya kedip-kedip Di mana? di bawah daftar Itu isi. di kanan. Pokoknya di pas beres kita ngetik gitu, Pak. Oh, jadi gini, tadi kan kursornya, kalau nanti dilihat lagi rekamannya, kursornya saya arahkan ke halaman daftar isi kan, pertama kan, terus saya klik ke sini kan, dia kursornya kan di sini, itu pakai panah tadi kan, dibilang kan, supaya paling kiri. Nah, setelah paling kiri, kalian bisa klik reference, terus table of content. Harusnya tetap aktif ini. Kalau kursornya nggak di bagian yang memang tidak bisa memasukkan table of content. Oh, Ada di mana kursornya? Coba dicek di kursor kita ke daftar isi dulu di halaman daftar isi. udah, Pak. Alhamdulillah udah bisa, Pak. Nah, Tadi yang automatic table 1 atau 2, Pak? tadi saya udah bilang, ini sama ini bedanya cuma di sini doang. Tulisannya ini table of contents, ini content Tapi sama. sama. Kan ini akan kita hapus tetap. Ya. Ya, Ini ada previewnya nih contohnya aja. Ya. Nah, ini yang kemarin saya bilang kalau bab satunya kalian pakai shift enter, saya nyambung kayak begini nih di daftar isinya, ya. Tapi kalau pakai enter langsung nanti bab 1 doang, pendahuluannya hilang. Gitu, makanya pakai shift kemarin kan kita kan. Sama bab 2 juga gitu pakai shift supaya nggak hilang di sini, gitu. Yuk, cobain yuk. Ini Samsul Roman. Ini belakangan aja nggak apa-apa. Karena ketika ngupdate dia akan ikut lagi balik ke standarnya. Nanti kalau udah selesai kuliah, terus coba dipraktekin lagi. Jadi nggak ada lagi ya, ini pencet titik sampai ujung ya, titik gitu, jangan ya. Ini sudah mengikuti standarnya dan udah pasti rata nih. Kalau kamu pakai titik-titik di ketik manual, itu bisa sangat-sangat riskan, nggak rata dia. Jadi ada yang agak ke kiri, ada yang agak ke kanan. Iya, Pak. Terima kasih tadi sudah menjawab. Nah, ini sudah terjawab berarti ya, yang di WA ya. Yang kiriman gambar pertama itu benar kayak gitu. Jadi dari judul ke bawahnya itu beda section, 1 dan 2. Kemudian yang nggak bisa tadi develop konten karena posisi kursornya salah itu. Posisi kursornya di bawah daftar isi. Udah kejawab kan ya yang nulis ya? Nulis ya? Pak, yang mana, Pak? Yang di WA kamu kirim, udah terjawab dua-duanya belum? Kalau yang kedua, Yang seperti ini Pak itu iya benar kayak gitu. Jadi judul sama ininya sama bawahnya itu beda section ya. Terus yang gambar kamu berikutnya yang nggak bisa table content itu karena kursornya aja sama posisi. jadi yang benernya harusnya gimana, Pak, kursornya? Kenapa?
Harusnya di mana Pak kursornya? Kursornya di bawah daftar isi kan? Tadi udah bisa katanya. Iya, tapi enggak. Hah? Enggak Pak, maksudnya. Jadi kursornya nih di sini kan, ini kan kursornya nih kalau kamu lihat yang share ya. Ini tadi katakanlah daftar isi lah ya. Bentar Pak, Kursor bentar. di sini kan kata kedip nih. Kamu panah kiri dulu. Harusnya referensi hidup. Udah hidup belum? Masih nggak bisa Pak. Oh bisa Pak. Jadi saya nggak bisa yang klik tuh Pak, yang konten sama table of content. Tapi yang ini mah bisa, yang bawah ini. Gimana tadi maksudnya? Enggak, alhamdulillah udah bisa kok. Ya salah kursor Pak ya. Udah? Lanjut? Gimana? Saya alhamdulillah nggak tahu yang lain Pak. Ya, terima kasih. Yang lain lanjut nggak kita nih? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut Pak, saya Iya. udah. Ya, jadi ini yang aktif menjawab akhwatnya malah ya ikhwannya pada malu-malu, kebalik ini kayaknya nih. Saya malu-malu mah akhwat di mana-mana Udah nggak apa-apa deh. Lanjut ya. Nah, sekarang daftar gambar. Kan gambar udah kita masukin nih. Ya kan? Nih, gambar 1-1 dan gambar 1-2, ya kan? Di bab 2-nya ada juga nih. Oke. Nah, cara gimana? Kita kursornya lagi-lagi kita taruh di bawah daftar. Nah, daftar gambar ya berarti ya. Jadi klik sini, klik. Nah, kan kursor situ ya. Pakai panah kiri di ujung. Daftar gambar. Habis itu ke reference. Oke. Habis itu klik insert table of figures. Klik. Nah, contohnya. Nah, kalau udah sini kita pilih gambar. Oke. Ini kalian bisa bereksplorasi. Nanti tinggal diganti-ganti aja. Oke. Tapi ini saya kasih yang standarnya aja. Jadi kursor sini ke references, insert table of figures. Terus pilih caption labelnya. Ingat label gambar kita kasih nama dengan gambar kan? Pekan lalu kan? Jadi setiap gambar kita kasih insert caption klik kanan kan? Atau juga bisa dengan references, insert caption di sini. Ya, yang ini nih. Ya, kalau udah kita oke. Jadi tadi insert table of figures, kita caption labelnya gambar. Kita oke. Langsung masuk. Kan? Lagi-lagi ini kita ke sini kita blok, kita samain misalnya. Ini sih bisa di setting manual aja nggak apa-apa. Nah, terus gimana kalau ada penambahan? Kalau tadi kan di sini kan tinggal klik kiri, ada update ya. Kalau di sini klik kiri nggak ada. Klik kanan di sini, klik kanan, update field. Kalau mau merubah, misalnya ada gambar yang dihapus atau tulisan gambarnya diganti, misalnya ini bukan Bapak sehat, tapi Bapak lari-lari, misalnya gitu kan. Kamu mau update, jangan diklik manual di sini, jangan ditulis manual. Yang kamu manual tadi adalah pemilihan font sama ukurannya aja, sama di bold kalau kamu mau ya. Di sini
Kalau misalnya mau update, tinggal klik kanan, update field. Nah, sama kayak tadi. Kamu mau page number doang atau semuanya sama tulisan-tulisannya. Gitu. Nah, sekarang daftar tabel kita belum masukin, daftar rumus kita belum masukin. Yang daftar gambar dulu deh nih, diselesaikan dulu. Ini cepet nih harusnya nih. Ya, jadi kursor di bawah daftar gambar, references, insert table of features. Oke, caption labelnya gambar. Kita oke. Dah yuk, ditungguin semenit lah. Dah, selesai kan? Cepet kan? Halo, tak ada suara. Udah, Pak. Dah, cepet ya. Nggak lama itu harusnya karena coba mengulang yang tadi kan. Nah, sekarang kita ke daftar tabel dan daftar rumus. Kita bikin dulu tabelnya yuk. Misal tabel ada di sini. Kita enter, backspace, insert, tabel. Nomor, nah, gini misalnya ya. Insert table. Ini kita ganti gini. Ini misalnya nama kasih satu, saya di sini, dua, kamu di sana, di sana, pakai tab, ganti klik atau pakai tab juga bisa tiga. Nah, mereka gimana? Nah, kalau udah, ini kita kasih caption lagi. Ini kita kecil dulu deh. Biar nggak terlalu gede. Ctrl E. Nah, jadi untuk ngetengahin, klik yang ini, keblok semua, Ctrl E, tengah-tengah. Oke, kalau sudah, kita klik kanan di sini, insert caption. Ya, insert caption bisa di sini, klik kanan, insert caption atau di references, sama seperti gambar kemarin. Nih, ya, insert captions. Nah, tabel. Nah, sekarang labelnya tabel, ya, tabel, bukan table. Kita bahasa Indonesia ya, tabel. Kalau belum ada tabel, new label sama seperti kemarin, ya. Ingat, kalau belum ada, new label dulu, tabel, bukan table. Oke. Kalau sudah, numberingnya jangan lupa 1, 2, 3 dan include chapter numbernya, heading 1. Oke ya, kalau udah gini kita oke. Tabel 1, ini kita ketengahin. Tabel peserta. Terus di sini dia ada di bab 2 juga misalnya. Nah, di sini workspace, insert, tabel. Nah, ini kita kecilin. Sudah. Satu, nama, warna. S1,
mawar merah, 2 melati putih. Ini kita klik kiri, Ctrl E supaya tengah, klik kanan di sini, insert caption, tabel. Oke, tabelnya bisa tulis di sini juga langsung, tabel bunga. Bisa juga tadi kita langsung klik, terus kita langsung tulis manual sini juga sama aja. Ya, kalau tadi kan di atas saya tulis dulu, langsung oke, saya tambahin di sini. Atau bisa juga tadi di dialog box yang tadi itu juga bisa tambahin langsung tabel bunga. Oke. Nah, sekarang kita masukin rumus. Kan ada daftar rumus juga tuh. Rumus itu di sini misalnya. Enter, backspace, insert. Kita pilih equation. Nah, ini kalau mau tab manual atau kita pakai ini aja. Bentar. Ini saya pilih ketutupan. Insert equation. Ini aja. Biar nggak usah nulis-nulis. Dah. Di sini gimana mau insert captionnya? Di sini klik nggak bisa. Di sini klik nggak bisa. Klik kanan di sini nggak bisa. Klik kanan di sini nggak bisa. Klik kanan di sini nggak bisa. Masukin captionnya gimana? Ada yang bisa jawab? Kan kalau ada tabel sama gambar kita klik kanan ya. Ini gimana masukin captionnya nih? Yo. Mana masukin captionnya? Dari itu ada references yang manual insert caption. Ah, nih. Iya. Ya, ya, Mariam, betul. Mariam dapat 10 ya poinnya. Salah. Insert caption. Nah, sini labelnya rumus. Nah, saya udah ada. Kalau kalian belum ada, tambahin lagi no double ya. Mariam nanti 10 poinnya tambahin buat ini tugas. Kita oke. Ya, rumus singkat. Kita Ctrl E. Tambahin lagi rumus di sini. Jadi pilih aja di mana mau masukin rumusnya. Equation. Kita enter. Insert references. Insert caption. Rumus. Oke. Rumus. Rumus deret. Ctrl E. Nah, dah. Kalau sudah, kita ke atas. Nah, ini dah. Daftar tabel. Oke, kita klik. Panah kiri. Masukinnya dari mana? Oh, di sini bukan. Di sini bukan. Di sini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Nggak ada. Pakainya di sini. Walaupun nama-namanya sama-sama insert table of figures. Figures itu kan gambar ya. Tapi di sini kita bisa menyesuaikan dengan labelnya. Makanya tadi pas kita insert caption, dilabelin kan. Ada yang rumus, ada yang tabel kan. Kalau belum ada kita create manual. Di new label dulu. Nah, kalau udah ada, tinggal ini kamu tadi kita ingin menambahkan tabel. Berarti kan caption labelnya adalah tabel. Tinggal pilih di sini tabel. Oke. Udah. Kan? Sini, daftar rumus, klik. Klik. Oh, kursor masih di situ. Panah aja. Oh, kalau belum di situ berarti belum di backspace dia. Sini, panah, backspace. Dah. Ini sama, di sini juga insert table figures, nama figures. Tapi ininya pakai rumus. Sesuai dengan ini. Caption labelnya rumus. Selesai. Dah, cobain yuk. Tunggu, ini agak lama karena baru rumus. 10 menit lah, saya tungguin lah. Kelamaan nggak 10 menit? Ih, pada diem lagi. Kelamaan nggak? Yang Ikhwan nih, dari tadi Ahwat mulu. Nah, lama. Lama nggak 10 menit? Cukup? Cukup, insyaallah. Ya udah, saya tunggu 10 menit ya. Cobain. Ya. Kalau ada pertanyaan, ditanyain aja. Saya tungguin di sini.
Sampai saat ini ada kendala nggak? Apa lancar-lancar aja? Halo? Ada kendala apa lancar-lancar aja? Masih cobain? Ini Pak. Ya, masih lancar? Ada kendala nggak? Lancar? Ada kendala? Lanjut? Halo? Iya, Pak. Insya Allah udah. Lanjut? Atau gimana? Iya, Yang lain gimana? Ya boleh Pak. Lanjut. lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Boleh, Udah bisa belum? Pak. Lanjut. Lanjut, Bisa? Pak. Bisa nggak? Hah? Halo? Udah bisa belum? Insya, maaf, Pak. Insya Allah Pak bisa. Ya, insya Allah nggak bisa. Apa? Enggak, insya Allah bisa. Oh gitu, ya, siap-siap. Oke, jadi udah selesai nih. Masalah tabel, gambar, rumus, daftar-daftarnya segala macam halaman-halamannya kan. Sampai sini ada yang kesulitan di bagian mananya atau yang ini gimana komentarnya sebelum kita lanjut lagi nih. Halo? Banyak diemnya ya. Halo? Iya, Pak. eh Gimana yang lain juga atau Aisyah ada ini enggak atau yang lain dari pembahasan Word ini belum selesai Wordnya tinggal dikit lagi tapi saya pengen dapat review nih kira-kira yang bagian mana yang menurut kalian itu eh,
membingungkan atau misalnya kesulitan atau apapun gitu? Yang itu sih Pak, yang halaman suka keder, yang tadinya di bawah jadi di atas. Oh gitu. Yang lain sama? Halo? Ya sudah, saya sama laptop saja. Jadi kalau misalnya tadi Mariam bilang yang halaman, tadi ya kuncinya pertama pastikan dulu sectionnya itu sudah benar. Jadi ketika perubahan format halaman itu harus beda section. Kemudian ganti bab itu harus ganti section. Yang pertama tuh itu kuncinya di situ. Nah setelah semua udah oke section-sectionnya itu coba tinggal di masalah link to previews-nya dilepas, kemudian different first page itu dicontreng. Udah gitu-gitu aja sih ininya kuncinya di situ ya. Jadi masalah halaman sini ini ya sama ini sectionnya. Dah gitu. Nah kalau misalnya tadi Marino bilang kayak gitu, saya bisa ngulang lagi nih. Jadi kira-kira supaya kalian nggak kesulitan itu digimanain gitu. Tapi kalau misalnya diam-diam aja ya saya anggap udah oke semua kan. Ya udah, berarti kalau memang udah oke semua, ya udah kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ingin ke daftar pustaka. Misalnya ya, daftar pustaka itu ininya kan sering itu kita kadang suka bingung. Daftar pustaka itu kalau buku nama depan dulu, nama belakang atau nama tengah ya. Terus kalau ada pembuatnya itu ada lebih dari satu, gimana ya gitu. Nah itu ada beberapa cara yang harus kalian hafalkan. Nah tapi di Word itu ada fiturnya. Misal kita harus pertama tadi syaratnya kita harus menandai dulu. Karena kalau mendaftar pustaka itu kan harus dimasukkan ke bagian istilahnya citasi. Nah, misal bunga belakang, misalnya yang ingin kita citasikan kan katanya di situ yang dicitasikan itu adalah sebuah kata atau kalimat kan. Kalau kalimat kursornya adalah di belakangnya si yang kalian ingin citasikan atau ingin memperjelas bahwa dia adalah kutipan dari sumber yang lain. Ya. Nah, misalnya gini, misal kata belakang. Kata belakang ini adalah kutipan. Jadi bisa kalian blok ini atau kalian taruh aja di sini. Di belakang ini. Ya. Habis itu ke references, insert citation, add new source. Oke. Nah, di sini bukunya itu ada bukunya, sumbernya. Itu ada beberapa, ada buku, section dari sebuah buku, artikel, kemudian ada laporan, website, semacam ini. Kalian tinggal pilih aja yang sesuai. Ya, misalnya buku. Buku. Nah, buku ini ada author kan? Author itu kan si pembuat. Misalnya pembukanya nih, ini ada contohnya nih. Dan ini kan pakai namanya, berarti nama belakang, koma, nama depan, terus nama tengah kan. Kalian nggak harus ikutin ini nggak apa-apa. Jadi misalnya nama depan disambungin semua misalnya. Misalnya nih, terus koma, lagi ya. Persen, ini. Levelnya belakang. Judulnya apa ya? Halaman belakang. Tahunnya 2020, Kota Depok. Publisher itu penerbitnya adalah Stay Sebi Press misalnya. Nah, seri itu. Oke. Nah, kayak gini tuh tulisannya. Ya. Jadi ada kutipan kayak gini nih tandanya nih. Tuh. Terus misalnya
Ada lagi yang ingin kalian kutipin adalah bunga misalnya. Kalau bunga di sini susah nih, karena dia di kutipan ini nanti bisa ikut nih. Kita di bawahnya aja. Di bawahnya kita cari latar deh misalnya nih. Latar, kita insert citation, get new source. Kalau di sumber yang sama, kalian bisa klik langsung sini dan nambah otomatis. Tapi kalau dia berbeda, kita get new source. Misalnya dari sebuah website, atau isinya tuh autornya, misalnya ini yang punya website itu siapa, misalnya latar ya, latar itu apa, kasih ide dong. Latar latar websitenya, nama websitenya misalnya situs main, terus daftar pemain. Balik nih, di situ kan halaman website itu keseluruhan rumahnya. Jadi kamu aksesnya kapan? Aksesnya misalnya baru 2020. Bulannya apa? Misalnya bulannya Juli. Nah, ini day pertama tanggal. Misalnya tanggal, sekarang tanggal 7 ya. 7 ya, benar. Ya, 7. URL-nya apa? Misalnya http daftar pemain.com. Ini kategorinya langsung. Terus di sini kan ada 2 misalnya ya. Ini. Nah, untuk daftar ini ya, kita ke belakang sini ya, ujung. Nah, di sini kita klik ya. Nah, pakai layout, ini pakai section lagi. Jangan pakai page break ya, karena daftar pustaka itu termasuk bab baru. Jadi halamannya ada di bawah ya. Ini kita Ctrl E, daftar pustaka. Terus kita ganti dia ke heading 1. Daftar pustaka itu nggak pakai bab. Kita hapus. Kita lagi. Kita enter. Sini. Nah, dari bawah sini. Halamannya dari bawah ya, otomatis ya. Ikutin yang atas formatnya. Dia hafal nih. Jadi karena kita udah setting bahwa kalau isinya itu di kanan, bab baru di bawah, dia hafal nih wordnya. Jadi kita nambah bab baru, dan misalnya ada bab 3, dia otomatis tuh nanti. Jadi nggak perlu kita ulangin lagi. Jadi otomatis akan ke bawah, terus ke kanan untuk isi segala macam. Daftar pustaka ya. Kita ke reference, terus kita ke bibliography. Sini. Misalnya nih, lagi-lagi ini sama ini sama. Ini baca. Cuma beda ininya doang nih. Judul atasnya. Tapi kan judul atas kita mau ganti ya. Nanti kan kita hapus. Kita lihat paling atas. Ini kita hapus. Udah selesai. Ini cukup. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian nambah lagi, tinggal klik kanan, update field, atau klik kiri juga bisa nih. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak, saya kurang ngerti sama yang web page-nya itu, Pak. Yang source web page? Yang web page-nya itu apa ya? Nah, jadi gini, page itu kayak halamannya, judul halaman. Jadi bisa gini, ini kan website sama web page. Jadi kalau website itu, misalnya kita ke situs Sebi lah. Bentar ya, saya ke Sebi dulu. Sebi, akreditasi. Nah, saya stop dulu. Terus saya present window sini.
Kelihatan belum? Udah kan? Udah Pak. Nah kan, ini kan Sebi. Mm-mm. Nah, ini kan kalau di sini tadi kita namanya kan ada web page sama adanya website, ya kan? Name of website sama web page. Jadi halaman itu ini nih. Ini kan halaman-halaman nih. Misalnya nih program studi. Ini halaman. Ini halaman yang atas nih. Ya program studi program syariah itu halaman. Ya, itu Iya. halamannya. Tapi kalau misalnya yang web name-nya itu ini Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi, itu nama websitenya. Jadi kalau misalnya di sini tadi yang di Word-nya mana? Nah nih, website itu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi, websitenya kan. Web page-nya itu adalah program studi akuntansi syariah. Kebayang maksudnya? Iya, kan? kebayang Pak. Nah, jadi website itu keseluruhan. Tapi kalau page itu adalah halamannya. Karena kan di situs itu kan ada banyak halaman kan, nggak cuma satu halaman biasanya kan. Kamu bisa klik ini nanti ke halaman yang mana, pencari segala macam gitu. Bapak boleh tolong coba yang ini nggak Pak? Yang artikel jurnal. Artikel jurnal. Nih. Jurnal. Nih. Ini autornya. Biasa kan kalau autor kan. Ini title-nya. Ini nama jurnalnya. Nama jurnal tuh juga bisa nama event-nya. Ya. Nama event-nya atau nama acaranya. Itu di jurnal name-nya. Kalau title itu title dari si jurnalnya. Ya. Jurnal ya Pak. Jurnalnya. Autor itu kan yang buat. Jurnal name ini nama acaranya. Misalnya conference apa gitu. Oh, tapi kalau misalnya nggak ada gimana Pak? Kalau nggak ada, maksudnya gimana? Kan pasti kamu naruh ke suatu tempat jurnal itu. Kan nggak mungkin kamu bikin jurnal kamu simpan sendiri, karena pasti kan kamu share ke orang kan? Atau ini jurnal name-nya misalnya kamu dapat dari mana? Misalnya dari repositori universitas. Ya, kamu tulis aja di situ. Oh, iya bisa. Gitu. Maksudnya kan pasti kamu ada sumbernya kan? Nggak mungkin kamu bikin sendiri terus kamu tulis sendiri kan nggak mungkin kan? Iya. Harus itu sudah dipublikasikan atau diumumkan di apa ya? Sudah dibacakan pada suatu acara jurnal ya kan, atau ketika itu sudah lewat itu ditaruh di repositori mana gitu kan, ya, kamu bisa repositori dari kampus mana gitu tuh bisa, terus tahunnya kan jelas, page-nya itu kan halamannya. Iya. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Mau coba dulu yang ini? Yang daftar pustaka? Mau coba dulu nggak? Iya, Pak. Ya, coba dulu ya. Saya tungguin. 5 menit deh. Nggak lama kan tadi. Tinggal diklik aja kursornya, taruh di ujung kalimatnya atau katanya, terus insert citation. Habis itu nanti tinggal masukin bibliography. Bapak, saya mau nanya deh Pak. Itu kan tadi body note ya Pak? Jadinya. Tadi kan jadinya body note ya Pak? Nggak di note maksudnya? Itu yang tadi ada nama terus 2020. Itu kan jadi body note ya Pak? Ini. Oh, di ininya. Di mana tadi? Ini ya. Ini ya. Kalau yang footnote itu harus tulis juga Pak? Sini. Iya. Sebelum pernah nyoba pakai itu. Kayaknya bisa deh. Nih. Di referensi. Di mana ya?
di reference deh Kak. Bentar. Nah, next foto. Oh, di sini nih. Tuh bisa. Ya. Jadi kalau misal mau dijadikan footer, benar tadi kata temannya, jadi kamu dimasukin ke bawah sini kursornya, ke footernya, terus kamu ke bibliography, kan udah footer aktif ya, terus kamu ke references, ke bibliography, insert bibliography. Ya. Makasih Pak. Ya. Udah? Ambil bibliografi? Habis ini Belum, kita... Pak. belum? Ya, tungguin. Iya. Di sini kita bahas tentang mail merge. Udah, Pak. Ya, yang lain gimana? Lanjut. Tunggu. Boleh, Pak, lanjut. Ya, tapi yang lain gitu. Nah, 2 orang udah lanjut. Yang lain nih dari 18 lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, mail merge. Jadi ini pembahasannya sampai sini udah cukup menurut saya. Nanti tinggal bab 3 kan ngikutin, bab 4 juga ngikutin kan. Daftar pustaka kan udah, nanti daftar lampiran segala macam itu juga tinggal ngikutin aja sih, nggak masalah. Terus ini udah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, halaman. Oke, udah ada semua. Ya, jadi untuk pengerjaan skripsi, insya Allah sudah cukup banyak yang bisa kita dapat. Harapannya nanti nggak harus terpaku dengan ini aja. Jadi banyak tools-tools yang membantu kita dalam mengerjakan banyak hal di Word ini. Jadi nanti tinggal bisa dieksplor masing-masing. Oke, nah kita lanjut ke mail merge. Ini kita stop dulu ya. Mail merge. Nah, mail merge itu paling gampangnya adalah dipakainya biasa buat surat sih. Walaupun nggak terbatas buat surat. Waktu itu saya ketemu yang waktu itu kuliah sama saya tanya, gimana materi kuliah, masih ingat nggak? Masih Pak, kemarin yang mail merge saya pakai buat bikin sertifikat, itu bisa juga. Nah, intinya adalah kalau mail merge itu ada suatu daftar data yang mana data itu nanti akan kita gunakan sebagai basis data untuk membuat sebuah surat ataukah undangan atau nggak tadi sertifikat gitu ya.
Nah, jadi yang pertama itu kita harus membuat datanya dulu, ya. Ini contohnya saya udah paling mudah itu di Excel. Di Excel ini kita bikin katakanlah adalah nama, kemudian jabatan dulu deh. Nama dulu benar, nama, terus dia jabatan, kemudian alamat. Udah cukup aja. Saya dosen, alamat di sini. Mahasiswa, mahasiswinya gabung aja lah ya, satu doang. Di sana dia belajar, di sini, di sana, di mana. Nah, habis itu contohnya ini 3 data ya, berarti 3 data kan, ini kan hanya title aja, hanya label untuk masalah datanya. Oke, ini kita save. Kita save, misalnya di sini. Nah, di sini. Ini jangan lupa ingat-ingat posisinya. Data AS19B. Save. Dah, dibikin dulu ininya, datanya dulu ya. Jadi kalian pakai Excel, dibikin datanya, terserah mau model seperti apa. Tapi di sini kasih contoh seperti ini. Ya, dibikin dulu datanya. Udah datanya? Udah siap belum? Kalau sudah, share screen-nya mau saya matiin. Halo? Datanya udah belum? Halo? Udah, Pak. Oh, udah. Suara saya kedengeran nggak ya? Jadi gue khawatir kalau nggak ada balasan. Gimana yang Ikhwannya nih? Dari tadi yang ngomong tuh cuma Rama doang, Ikhwannya kayaknya yang lainnya pada kemana itu? Enggak, tadi sih ada siapa tadi ya sebelumnya? Lupa saya. Kelvin nih belum pernah ngomong dari tadi, Theo juga belum pernah ngomong. Maulana juga, Fikri juga, Azril juga gak ada suaranya dari tadi. Menang-menang baik. Diam-diam aja. Nyimak, Pak, nyimak. Oh, nyimak. Nyimaknya khusyuk ya, nggak pada suaranya ya. Ya nyimak kalau ditanya ya respon lah. Biar tahu kalau orangnya ada. Kalau bisa gak ada kan repot. Oh ya Pak, siap Pak. Gimana yang lain? Udah data belum? Data-data udah belum? Halo? Data udah belum? Tuh kan, gak ada yang dijawab lagi suaranya. Udah, Pak. Udah. Elsa udah, Mariam udah, Safira udah. Jadi Kelvin menyimak katanya. Oh
Udah, Pak. Udah, sudah. Yang Ikhwan udah belum? Masa yang Ikhwan nyimak semua? Ada yang udah cobain belum? Tuh, udah diem lagi kan? Ya kan kita jadi bingung nih. Ayo lah yuk. Udah belum? Udah, Pak. Iya. Ikhwannya nih saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Yang jawab yang masih itu aja orangnya. Cek. Ikhwannya. Udah belum? Ini kayaknya seru nih kalau dibilang yang nggak nyaut dianggap nggak hadir nih kayaknya nih. On semua langsung, Pak. Jangan dong, Pak. Nah, itu kan kalau ada bunyi kan banyak kan jadinya kan. Tapi Ikhwannya tetap nggak nyaut nih. Jangan Pak, jangan. Kevin udah. Nah, kita panggil satu-satu deh nih. Nah, Azril ada orangnya nggak nih Azril? Kalau nggak ada orangnya saya bilang nggak masuk nih. Azril. Ada, Pak. Hah? Masih ada. Iya ada, sekarang juga masih ada, cuma kagak pernah jawab. Ini jangan-jangan cuma masuk terus tinggal. Nah, itu tuh mic error. Oke. Azril ada nggak nih? Panggilan pertama. Azril, panggilan kedua. Lewat 3 nggak masuk nih. Azril, panggilan ketiga. Nah, nggak apa-apa, Teo. Nanti kamu udah ada jawaban. Ini Azril nggak ada jawaban nih. Azril, skip ya. Azril saya catat nih. Iya Pak, ada Pak. Pak, ada. Oh, ada. Pak. Iya. Kemana? Ditanya dari tadi Di Pak, laptopnya. Lag laptopnya. Laptopnya lag. Oh. Tapi kan kamu ada, ini pakai apa? Pakai HP, pakai laptop? Pakai HP, Pak. Ini. Oh, HP-nya nggak ditinggal kan? Enggak, Pak. Oh, kok ditanya dari tadi diem-diem aja? Iya, ini saya lagi ngakalin. Maaf, Pak. Bisa aja deh. Fadila Firman ini siapa nih? Ada orangnya nggak? Nama ada yang namanya Fadila Firman. Saya, Pak. Perasaan mahasiswa saya nggak ada yang namanya Fadila Firman deh. Pak Nur Fadila, Pak. Oh, Nur Fadila. Oh. Iya. Isinya tahu Nur Fadila, nggak ada Fadila Firman dan Nur Fadila Firman. Oh iya dah. Nur Fadila Firman namanya apa Nur Fadila doang? Nur Fadila. Oh, Nur Fadila. Oh, berarti pakai akun lain. Fikri, ada nggak nih? Nah, tuh Fikri diem. Fikri, panggilan pertama. Fikri, panggilan kedua. Hadir, Pak, hadir. Nah, hadir. Mana aja dari tadi. Aduh. Hani Mandi ini siapa ya? Saya lupa kemarin siapa ya? Lisna ini, Pak. Lisna ini mana? Lisna. Fikri ada, ya. Lisna mana Lisna? Nggak ada chatting, nggak ada ini, nggak hadir. Oh yaudah, Mariam oke. Lisna tadi pas baru masuk, dia duluan, tapi pakai helm. Kayaknya mau pergi deh. Apalagi pergi ya? Dia mau pulang, Pak. Oh, Dia habis pulang. dari Sedi. Mau ke Ciamis. Oh ya udah biarin, nggak apa-apa, terus di jalan. Kemudian dia udah hadir. Tapi berarti dia nggak nyimak juga ya, cuman hadir doang ya. Ya udah. Jajang. Hadir. Kevin mic-nya. Kiki Rizky. Hadir, Pak. Hadir. Mariam tadi ke kamar mandi. Maulana, ada nggak nih? Ada Pak. Ini Pak HP-nya. Ada. Putri Fawa tadi ada. Safira ada. Salsabila Hasna ada. Sarah Mardiah tadi diam aja nih. Sarah ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Suratul Jannah Ada, Pak. ada. Shani Lastri. Ini Shani Lastri juga kayaknya nggak ada. Ini pakai nama siapa ya? Lastri Octavia Sani, Pak. Hah? Lastri Octavia Sani. Dibalik namanya, oh, Pak. iya benar. Ya. Ada berarti ya. Sudah sip, udah semua deh. Nah, jadi data udah ya. Berarti kita lanjut ke
pembuatan mail merge-nya. Jadi ini saya tutup dulu. Jadi di save dulu ya tadi ya, datanya di save dulu. Kita buka lagi Word. Word. Blank dokumen aja. Ya, kita saya share screen dulu. Nah, ini di sini kita tulis kepada kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Dan ya, pada Kecil, Pak. ya. Ini biasanya kepada nama gitu ya. Terus bawahnya nanti jabatan, terus di tempatnya kan. Ini kita kasih space aja. Terus enter tab dengan hormat sehubungan dengan adanya pandemi, maka kami mengundang Bapak Ibu sekalian pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal, misalnya hari Minggu tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 7/6/5 atau 12 Juli 2020. Kediaman bapak saya, harapan kami kalau gitu ya, cepat ya. Terus ini Jakarta dan segala macamnya gitu lah ya. Misalnya Jakarta, saya di Jakarta. Di Depok deh. Jakarta tanggal 7 Juli 2020. Ini ketua panitia. Dah, gitu. Nah, sekarang kita ini kan nambahin kan ke siapanya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk copy paste semuanya ke halaman berikutnya, copy paste lagi ke halaman berikutnya, jangan. Bikin satu aja untuk template-nya. Ya. Terus kita insert di sini mail merge-nya. Kepada kita masukin mail merge-nya mulai ya. Kita ke mailings. Oke, terus kita ke select recipients. Habis itu ke use an existing list, jadikan use an existing yang udah ada. Nanti udah di save tuh di Excel-nya ya. Ini kita pilih, arahin ke tadi lokasi nyimpennya di mana. Maka tadi saya bilang jangan sampai lupa nyimpennya di mana. Nih data. Ya, kalau udah open atau di double klik juga bisa. Double klik atau open atau double klik, open atau double klik, open. Nah, kalau udah dikasih tahu nih bahwa ada data, ada di file Excel itu ada satu sheet aja ternyata. Jadi kalau misalnya datanya ada di file Excel yang sheet-nya banyak, kamu pilih dulu ya, dia ada di sheet mana. Nah, karena kebetulan tadi hanya ada satu sheet, ya kan? Jadi cuma ini doang. Gitu. Kalau misalnya lebih dari satu sheet, kamu harus pilih dulu datanya dari mana. Oke. Terus yang kedua ini, tadi baris pertama kita ngasih dia sebuah title-nya kan, ada nama, ada jabatan, sama alamat, gitu kan. Nah itu nggak termasuk data, tapi itu adalah apa istilahnya judul dari tabelnya kan, dari kolomnya kan. Ini dicontreng, ya. Oke. Nah kalau sudah kursor di sini, nah sekarang kita masukinnya adalah ini, insert merge field. Nah itu namanya udah ada tuh judul-judulnya. Jadi tinggal nama, kepada nama, mau pakai koma boleh, langsung tambahin koma, atau di bawahnya juga boleh, pakai enter. Tandanya kalau dia adalah sebuah data dari mail merge, kayak begini bentuknya. Jadi ini data mail merge, field-nya field nama. Oke, bawahnya adalah jabatan. D-nya kita enter lagi, alamat. Ini bisa banyak banget, terserah data kalian kayak gimana. Nah, udah. Kalau udah kayak gimana? Nah, kita bisa preview dulu. Nah, kepada saya. Dosen di sini. Terus untuk data kedua, ini. Kamu mahasiswa di sana. Ketiga, dia belajar di mana?
Dia kita bisa cek dulu semuanya, tapi sama aja sih sebenarnya, nggak akan beda. Karena kan posisinya akan sama kan, tergantung data. Kita bisa preview. Kalau udah, gimana caranya? Kita bisa print atau nge-save-nya menjadi banyak halaman sekaligus. Kalau nge-print itu di sini, finish and merge, print dokumen. Mau print yang mana? Semua. Atau kita pilih yang ini aja. Nih, data pertama. Current itu adalah yang di sini ya. Atau data dari berapa? 2 sama 3 misalnya. Berarti tadi mahasiswa dan pelajar. Kalau 2 doang berarti mahasiswa doang. Nah, ini memudahkan kalau ternyata kalian ada tambahan atau selipan undangan. Kalian tinggal edit di file Excel-nya, tambahin atau diedit, misalnya ada salah jabatan kek, salah nama kek. Kalian bisa diedit dari datanya aja langsung. Daripada pakai Word banyak satu-satu kan, define dulu di halaman berapa ya gitu kan, ribet tuh. Lebih enak pakai Excel kan, tinggal dicari, oh di sini tinggal diedit situ. Terus nanti otomatis akan update gitu. Atau bisa juga kamu bikin banyak file sekaligus, bisa nih edit individual documents. Kalau kamu klik, mau ditanyain yang mana, katakan ya semua record, itu akan ada file baru ya. Di sini saya file baru nih. Jadi ada 2 file dokumen, ini judulnya letters kan. Kalau tadi kan judulnya dokumen. Yang letters kelihatan nggak? Nah, your entire. Share. Nah nih, kelihatan nggak? Nah, nih, kelihatan nggak? Ini dokumen. Yang tadi kan, ini letters yang dibikin baru ketika kita klik ini individual. Nah, di sini masing-masing halaman itu akan ada datanya tuh. Nih, page 2 of 3, 3 halaman. Kenapa 3 halaman? Karena ada 3 data. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, mau dicobain dulu atau mau udahan dulu? Nanti tinggal dicobain. Udah. Oh, udahan dulu. Ya, oke, udahan dulu. Udah nyerah ya. Padahal saya banyak ngomong dari tadi. Udah. Nanti tinggal cobain ya. Ini rekamannya saya close dulu.